Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du kaum muslimin rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga orang-orang senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketakwaan merupakan bekal terbaik yang dibawa oleh seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada ibadah dalam agama kita yang hendaknya kita senantiasa mengerjakannya, yaitu as-sadaqah, mengeluarkan sedekah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan as-sadaqatu burhan, bahwa sedekah itu adalah burhan. Burhan artinya adalah tanda. Tanda bahwa seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa seorang yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap sedekah yang dia keluarkan. Rasulullah SAW bersabda as-sadaqatu burhan. Kemudian kata beliau was-sadaqatu junnah, dan sedekah juga merupakan perisai. Perisai seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ketika seseorang dihadapkan dengan api neraka, tidak ada penjaga dan pelindung serta perisai bagi dirinya selain dari sedekah yang dia keluarkan dulu ketika dia hidup di dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan as-sadaqatu burhan was-sadaqatu junnah. Sedekah adalah bukti keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah juga merupakan bukti, dan sedekah juga merupakan perisai, tameng dan pelindung diri kalian dari api neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang bersedekah di dunia, maka pada hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu khusus untuk orang yang bersedekah yang disebut dengan babus sadaqah. Kata Rasulullah SAW, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Siapa yang di dunia melazimkan amal sedekah, maka pada hari kiamat dia akan dipanggil dari pintu khusus untuk masuk ke dalam surga yang disebut dengan babus sadaqah, pintu sedekah. Kenapa dipanggil orang ini dari babus sedekah? Karena di antara amalnya yang paling dominan dia lakukan selama di dunia, yang paling banyak dia lakukan selama di dunia adalah as-sadaqah, bersedekah. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk merahasiakan sedekah yang kita keluarkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Di antara 7 golongan yang Allah lindungi pada hari kiamat adalah seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah dan dia rahasiakan, sehingga apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya, sehingga lebih dekat kepada keikhlasan. Orang yang bersedekah dan dia rahasiakan sedekahnya itu lebih dekat kepada keikhlasan, sehingga pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa orang yang bersedekah selama dia hidup di dunia ini, maka sedekahnya akan menjadi payung yang melindunginya di akhirat nanti, akan menjadi naungan baginya di saat manusia kepanasan, di saat matahari begitu dekat dengan manusia. Masing-masing orang mencari sesuatu untuk melindungi dirinya dari panasnya matahari zaman itu, di saat itu. Dan ada orang-orang yang dinaungi oleh sedekahnya. Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan bagi setiap manusia pada hari kiamat. Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang akan bernaung di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara manusia apakah mereka masuk ke dalam surga Allah ataupun mereka masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang akan menjauhkan dia dari
kematian yang buruk, akan menjauhkan seseorang dari kehancuran, dari kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqi masari as-su." Perbuatan yang baik, yang antaranya adalah sedekah, akan menjauhkan seseorang dari kejatuhan yang buruk, dari kematian yang buruk. Wal afati wal halakat, juga dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kebinasaan dan kehancuran. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang di dunia dikenal sebagai orang-orang baik, maka di akhirat nanti juga akan dikenal sebagai orang-orang yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya sedekah tidak hanya dalam bentuk harta. Terkadang orang tidak memiliki harta. Apakah dia bisa bersedekah dengan bentuk-bentuk yang lain? Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa sedekah itu tidak hanya dengan harta benda. Ada bentuk-bentuk sedekah yang lain. Kenapa demikian? Karena tidak semua umat Islam ini memiliki harta, tetapi dia masih bisa melakukan bentuk-bentuk sedekah yang lain. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ada sedekah-sedekah yang gratis untuk dikerjakan. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengerjakan sedekah-sedekah ini. Apa di antara bentuknya? Yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sedekah yang gratis, tidak mengeluarkan biaya sama sekali, dan ringan untuk dikerjakan, mudah untuk diucapkan oleh seorang muslim. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah berangkat dengan membawa pahala yang besar karena sedekah yang mereka keluarkan. Yusalluna kama nusalli, mereka mengerjakan salat sebagaimana kami. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga berpuasa sebagaimana kita. Wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Namun mereka, orang-orang kaya ini, mereka memiliki kelebihan amal ibadah daripada yang tidak. Yaitu apa? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Para sahabat sedih sampai melapor kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami lihat orang-orang kaya di antara kami. Mereka salat sebagaimana kita salat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa, tapi ada keunggulan yang mereka punya, yaitu mereka bisa bersedekah, kita tidak bisa, karena tidak ada harta yang kami miliki." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna biha." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk kalian amal-amal yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih yang kalian ucapkan itu juga sedekah. Kalimat tasbih itu kalimat subhanallah. Setiap kali seseorang muslim mengucapkan kalimat ini, dia juga merupakan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bikulli takbiratin sadaqatan. Dan juga kalimat takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar, ketika seorang muslim mengucapkannya, ini juga merupakan sedekah. Wa bikulli tahlilatin sadaqatan. Dan juga setiap kalimat tahlil. Kalimat tahlil yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak selain Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat ini juga merupakan sedekah bagi kita. Wa bikulli tahmidatin sadaqatan. Dan juga setiap kalimat tahmid, yaitu kalimat alhamdulillah, itu juga merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar sedekah. Juga amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar, itu juga merupakan sedekah. Kemudian kata Rasulullah, "Wa fi bud'i ahadukum sadaqah." Dan di kemaluan kalian terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah seseorang menyalurkan syahwatnya dengan istrinya yang halal, lalu dia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fil haram." Bagaimana menurut kalian seandainya syahwatnya tersebut disalurkan di tempat yang haram? Ayakunu alaihi wizrun? Apakah dia mendapatkan dosa? Para sahabat mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah, ketika seseorang menyalurkan syahwatnya di tempat yang tidak halal baginya, tentu dia mendapatkan dosa." Maka Rasulullah menjawab, "Fakadzalika iza wada'aha fil halal." Demikian pula jika orang menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW tidak hanya menjelaskan kepada kita sedekah dalam bentuk satu, yaitu sedekah harta. Ada bentuk-bentuk yang lain. Setiap tasbih yang diucapkan oleh seorang muslim itu sedekah. Setiap takbir itu juga merupakan sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Setiap tahmid juga sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar, juga merupakan sedekah. Bahkan seseorang berhubungan dengan istrinya juga merupakan sedekah.
banyak pintu-pintu sedekah yang bisa kita lakukan, tidak hanya dengan menyumbangkan harta kita. Tentu di antara bentuk sedekah yang paling utama adalah mensedekahkan harta, tetapi ada bentuk-bentuk yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga menjelaskan bahwasanya zikir merupakan sedekah yang utama. Kata beliau, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahu tentang amal yang paling baik yang bisa kalian lakukan? Wa azkaha inda malikikum. Dan amal ini paling bersih di hadapan raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling tinggi di antaranya dalam derajat kalian. Dan lebih baik kata Rasulullah SAW, min infaqiz zahabi wal warik, lebih baik daripada menyumbangkan emas dan perak. Kemudian lebih baik daripada berjumpa dengan musuh lalu kalian penggal lehernya, atau mereka memenggal leher kalian. Apa itu? Zikrullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami mau diberitahu amal yang begitu besar. Apa amal tersebut? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang lafaznya tadi sudah disebutkan, yaitu kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahlil, kalimat tahmid. Ini adalah ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sedekah yang gratis, yang tidak memerlukan biaya ketika kita melakukannya, adalah al-ihsanu ilan nas, berbuat baik kepada manusia, wa musa'adatuhum, dan membantu mereka fi qada'i hawaijihim, dalam menyelesaikan kebutuhan mereka. Berbuat baik kepada sesama manusia, berusaha membantu mereka sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, supaya mereka memperoleh hajat mereka, kebutuhan mereka. Rasulullah SAW bersabda, laisa min nafsi ibni Adam illa alaihi sadaqah. Kata Rasulullah, tidak ada atas jiwa manusia kecuali ada sedekah yang dia keluarkan. Fi kulli yaumin tala'at fihi syams, pada setiap hari yang disinari oleh matahari. Qila ya Rasulullah, wa min aina lana sadaqatan natasaddaqu biha. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dari mana kita punya uang untuk bersedekah setiap hari? Karena Rasulullah jelaskan, setiap jiwa manusia setiap hari harus bersedekah. Para sahabat yang sebagian di antara mereka pada zaman itu adalah orang-orang fuqara, orang-orang miskin, mereka bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu dari mana kita punya uang untuk bersedekah setiap hari? Maka Rasulullah mengatakan, inna abwabal khairi lakatsira, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. At-tasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Di antara pintu kebaikan itu adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar, wa tumitul adza 'anit tariq, yaitu menyingkirkan segala yang mengganggu di dalam perjalanan seseorang di jalan-jalan. Wa tusmi'ul asamma, dan juga memperdengarkan kalimat kita kepada orang yang peka, yang dia tidak bisa dengarkan ucapan seseorang, kemudian kita usahakan agar dia bisa mendengarkan ucapan kita. Itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdil a'ma, dan kamu bimbing orang yang buta. Ada orang yang buta berjalan sendirian, susah dia ketemu jalan, kita bimbing supaya dia bisa di jalan yang benar, yang bisa dia lewati. Itu juga merupakan sedekah. Wa tadullul mustadil ala hajatihi, dan juga memberi petunjuk kepada orang yang memerlukan sesuatu. Ada orang nanyakan alamat kepada kita, kita tahu, kita tunjukkan alamat tersebut, itu juga merupakan sedekah bagi kita. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa di antara sedekah yang gratis, yang tidak mengeluarkan biaya, adalah kata-kata yang baik, berkata adil antara dua orang, dan juga membantu orang untuk menaiki kendaraannya. Pada zaman dahulu, kendaraan adalah onta. Onta adalah hewan yang sangat tinggi, susah bagi orang untuk naik. Ketika seseorang mau naik ke kendaraannya, ontanya, dibantu oleh orang lain, itu juga merupakan sedekah. Dan bentuk tersebut mungkin tidak ada zaman kita, tapi ada bentuk-bentuk sedekah yang lain yang tidak memerlukan biaya yang bisa kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap sendi manusia ada sedekahnya setiap hari. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal isnaini sadaqah, berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Ada dua orang berkasus, berperkara di hadapan kita, kita berlaku adil di antara mereka. Yang benar kita benarkan, yang salah kita nyatakan itu salah. Ini juga merupakan sedekah. Kemudian membantu orang naik ke hewan tunggangannya, juga sedekah. Kemudian juga watumitul adza anit tariq, sedekah, yaitu menyingkirkan segala yang mengganggu
di jalan yang akan dilewati oleh seorang muslim itu juga sedekah. Apakah itu batu, apakah kayu, apakah tulang, atau gangguan yang lain, atau lubang yang bisa membuat seseorang celaka, kita timbun supaya orang lancar perjalanannya, tidak terjatuh, kejeblos ke dalamnya. Ini juga merupakan sedekah. Kemudian kaum muslimin, di antara sedekah yang tidak membutuhkan biaya dari kita adalah al-masyu ilal masjid, berjalan menuju masjid. Kita yang muslim laki-laki, berapa kali kita bolak-balik ke masjid dalam sehari? 5 kali. Pergi dan pulang. Dan ini pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Iza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu, summa kharaja ila al-masjid, la yanzi'uhu illa as-salah. La yanzi'uhu illa salah, lam tazal rijluhu al-yusra tamhu anhu sayi'atan wa taktubu lahu al-yumna hasanatan hatta yadkhul al-masjid." Kata beliau, apabila seseorang di antara kalian berwudu dan berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia pergi ke masjid, keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak ada yang mendorongnya pergi ke masjid kecuali hanya ingin mendirikan solat, maka senantiasa kakinya yang kiri setiap kali dia langkahkan, maka dia akan dihapuskan satu dosanya. Dan setiap kali kaki kanannya dia langkahkan, maka diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yadkhulal masjid, hingga dia masuk masjid. Ini pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang gratis, sedekah yang gratis, tidak memerlukan biaya dari seorang muslim adalah imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah", yaitu menyingkirkan segala hal yang mengganggu jalan adalah sedekah. Maka tidak boleh seorang muslim membuat kemacetan di jalan yang perlu dilewati oleh orang atau memakainya, sementara itu adalah jalan yang diperlukan oleh seseorang, apalagi memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan Islam menganjurkan untuk menyingkirkan segala yang bisa menghalangi seseorang untuk lewat. Apakah batu, apakah kayu, apakah benda-benda lain, puing dan sebagainya. Apalagi mempergunakan jalan tersebut untuk kepentingan pribadi yang menghalangi seseorang untuk lewat di jalan tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah", dan menyingkirkan semua yang mengganggu dari jalan merupakan sedekah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah perlu memerlukan biaya? Tidak. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya pahala orang yang menyingkirkan segala gangguan dari jalan. Kata beliau, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq." Ketika seseorang sedang berjalan, lalu dia dapati ranting kayu di tengah jalan. Fa akhazahu, lalu dia singkirkan ranting tersebut. Fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Maka Allah berterima kasih kepada orang ini, lalu Allah ampuni dosanya. Dia berjalan, ada yang mengganggu, apakah ranting pohon, apakah duri, kemudian dia ambil, dia singkirkan. Perbuatan seperti itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berterima kasih kepada orang ini, lalu Allah ampuni dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin." Ketika ada seseorang berjalan, lalu dia dapati ranting di jalanan, fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Lalu dia singkirkan ke pinggir, maka Allah bersyukur dan mengampuni dosa orang tersebut. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kita ini diberikan begitu banyak pintu-pintu kebaikan, abwabul khair, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita pergunakan, kita terapkan, amalkan pintu-pintu kebaikan itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada hari yang lewat di hadapan kita, tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Padahal bentuk-bentuk kebaikan itu sangat banyak di hadapan kita. Tidak hanya dengan sedekah harta, banyak lagi sedekah-sedekah yang lain yang bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita ini. Sehingga pada hari kiamat kita menjadi al-muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memperoleh kejayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min az-zikri wal hikmah wa taqabbala minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim.